Halo, welcome to Tipsy. Tempatkan imanmu pada Sang Yesus. Jadi hari ini bersama gue Icon dan teman gue Senia. Iya, jadi hari ini kita akan membahas soal mendengarkan ya, karena ini adalah Hari Komunikasi Sedunia. Tapi ngomong-ngomong, hari ini Senia telat. Maaf teman-temannya, soalnya gini loh, kan dibilangnya jam 10 ya. Kan aku pikir jam 10 malam, taunya jam 10 pagi. Itu dia. Itu makanya kita harus bahas ya soal mendengarkan ini nih. Karena itu aja bisa salah. Kenapa kita bisa miskom jatuh 10 malam sama 10 pagi? Ini mungkin karena anak-anak Jakarta kan bisa nongkrong ya 10 malam ya. Jadi iya. Kita selalu pahamnya kalau jam 10 tuh 10 malam. Ternyata 10 pagi. 10 pagi tuh mungkin pada belum bangun ya teman-teman kita. Iya, masih tidur. Nah, itu nih, sesimpel jam janjian aja kita bisa miskom. Bisa salah nih. Dan ini sering banget terjadi sehari-hari kejadian nih di antara kita semua. Benar banget. Contohnya aja nih ya, tidak mendengarkan dengan baik tuh. Kita tuh lagi curhat gitu ya, lagi ngomong sesuatu, tapi malah dibales. Lu mending lah gue, kok jadi adu nasib. Kamu pernah punya pengalaman kayak gitu? Pernah banget. Ini sering terjadi juga pasti sama teman-teman. Lagi ngebahas, aduh pelajaran ini tuh susah banget. Dibales, lah gue tuh lebih susah tahu, jurusan gue lebih parah daripada lu, lebih banyak tugasnya. itu emang bener banget sih, pas aku kuliah juga semuanya kayak gitu tuh. Pasti semua membanding-bandingkan kayak kuliah lu lebih berat ya. Adu nasib. Iya bener banget, adu nasib. Nah, ini kan sering banget yang terjadi nih. Nah, makanya kayaknya kebanyakan orang tuh lebih mendengarkan untuk membalas gitu, bukan untuk memperhatikan apa yang sedang kita bicarakan. Bener. Dan juga suka mendengarkan untuk tujuan yang salah. Mereka cuma mengambil poin yang mereka mau aja. Nah, ini sering banget kejadian nih, apalagi ujung-ujungnya buat bahkan untuk julid, buat gosip, ya kan? Malah jadi nyebarin berita yang sebenarnya belum tentu benar. Benar. Orang tuh kadang ya, kayak misalkan aku juga pernah nyeritain cerita. Biasanya kan kita udah tahu tuh orang yang benar perhatian sama kita, dan orang yang cuma kepo doang tuh kita udah bisa paham. Bener. Kalau kita ngobrol kayak misalkan ada yang tiba-tiba nanya, "Con, lu gimana hubungan percintaan lu?" dan lain-lain. Karena tidak aku cerita, tadi cuma ngorengnya cuma tentang orangnya doang, kayak, "Oh, dia tuh dulu sekolah di mana? Dulu tuh dia temennya siapa?" Lalu stalking, nyari tahu, ujung-ujungnya buat gosip cerita ke orang lain lagi. Nah itu tuh tujuannya kepo, nggak tulus, dan malah jadi bahan untuk gosip. Nah, ini juga bisa jadi untuk mendengarkan yang salah nih, Fer. Benar. Dan juga ini nggak cuma terjadi di percakapan biasa, tapi juga baca berita dan dengerin berita juga. Jadinya malah hoax ya. Betul, nantinya malah jadi menyebarkan hoax. Ini sering banget di Indonesia, apalagi kalau kita lihat di sosial media ya. Benar, netizen cuma ngambil yang mereka mau aja, habis itu langsung serang. Iya, kalau lihat kolom-komen tuh seru banget tuh, cuma baca judulnya doang, tapi nggak tahu isi keseluruhan beritanya tuh apa sebenarnya. Nah, maka dari itu kita mau belajar mengetahui keseluruhan isi berita nih. Dengan main games. Betul. Kita ada games apa? Tebak isi berita. Soalnya kita sebagai kaum muda nih harus kritis untuk tahu mana berita yang salah dan mana berita yang benar. Nah benar, kita harus mengetahui keseluruhan beritanya dulu, baru kita boleh ngejudge itu berita salah apa. Kita lihat langsung ke berita yang pertama. Berita duka dari Marshanda. Kalau dari kamu menurut kamu kalau berita duka dari Marshanda ini berarti beritanya tentang apa nih? Entah orang yang meninggal atau putus cinta, tapi kayaknya dari fotonya ini hoax deh. Menurut kamu? Kayaknya sih sebenarnya ini judulnya emang selalu ambigu ya. Berita duka dari Marshanda ini sebenarnya kita jadi bingung, ini Marshanda yang meninggal apa keluarganya atau apa gitu. Sedangkan kita nggak tahu isi beritanya apa. Sebenarnya kita coba cari tahu isi beritanya itu soal apa. Marshanda berduka sang nenek meninggal dunia. Oh ternyata ini bukan hoax ya? Hoax nggak sih? Ternyata ya bukan hoax sih, tapi dari judulnya kan kita kan mengira Marshanda yang meninggal. Iya. Ternyata neneknya. Ini emang judul tuh emang kadang suka clickbait ya. Biar rame yang baca berikutnya. Mau dapat uang tanpa bekerja, lakukan 5 kali. Ini tuh berita yang paling rame ya di berbagai platform gitu. Kita pasti udah tahu platformnya apa. Iya betul. Ini kayaknya isinya sih. 5 cara ini. Gimana caranya nyari uang tanpa bekerja coba? Ya, harus kerja nggak sih semuanya?
Itu juga kerja tuh, lihat. Menulis blog kerja. Tidak bekerja, saya tidur kalau tidak bekerja itu kan. Apalagi menjual barang bekas juga bekerja, bukan? Iya, jual barang bekas 1.000-2.000 ya tuh bekerja juga dapat duit sih benar. Do something. Menjadi gamers juga sekarang kan streaming semua itu juga kerja. kerja karena kita kan harus tahu trik, punya strategi. Betul. Lanjut, Fen. Kaisar YKS shock. Gemetaran dipantau BNN saat live TikTok, takut banget. Kalau menurut kamu ini bisa soal apa nih, Fen? Apa ya, kan aku nggak bisa, kalau kayak gini kan orang yang baca langsung punya asumsi pasti pengguna narkoba ini. Mungkin lagi live TikTok nyabu gitu. Iya nih, emang ini lagi ramai banget akhir-akhir ini karena si Cesar ini tuh sering live sampai 24 jam. Oh, ternyata akun bodong kayak di Twitter itu yang suka bikin meme BNN bales gitu. Betul. Jadi ternyata tuh yang ngasih gift ke si Cesar tuh akun palsu, akun BNN palsu. Cuman emang ya itulah. Sering kejadian di Indonesia tuh akun-akun palsu gitu. Nah, ini kan kita udah bahas nih soal berita keseluruhan dari berita nih. Kita udah mengetahui kesimpulan dari tiap berita kalau kita udah mengetahui isi beritanya. Kita udah baca secara seluruhnya. Nah, ini bisa disambung. Bisa disambung ke kita sehari-hari. Kita itu baru ngerti apa yang orang sampaikan kalau kita tuh baca, kalau kita dengerin full. Kalau chat dibaca yang full. Jangan cuma ambil yang kamu mau doang. Benar. Nah, makanya Paus bilang kalau the greatest need of human being is to be heard, didengarkan. Iya, makanya pesan Paus di Hari Komunikasi Sedunia 2022 ini mengajak umat Katolik buat listening with the ear of the heart. Yaitu kita harus mendengarkan dengan intensi untuk memahami orang tersebut, gak cuman kayak tadi tuh dengar cuma setengah-setengah, ujungnya malah jadi kepo dan jadi bahan gosip, biasa lagi kan. Nah, gimana sih caranya kita mendengarkan? Jadi kita akan belajar nih kan caranya mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan intensi untuk memahami orang tersebut. Benar, kita punya 3 orang yang bakalan sharing sama kita. Mereka dari berbagai latar belakang nih, jadi kita punya 3 sudut pandang. Boleh yuk kita dengerin sekarang? Langsung aja, ini ada sharing dari teman-teman kita. Yang pertama, perkenalkan, nama aku Dennis Griffin. Aku penyandang disabilitas, mengalami kebutaan sejak lahir. Nah, kalau dari aku sendiri kan aku ya punya kekurangan lah, penyandang disabilitas. Nah, supaya orang lebih mengerti, terus lebih mengenal juga kan, ya harus yang pertama harus mengenal lebih dekat. Ya, terus yang kedua harus sering-sering ketemu sih, harus sering-sering ngobrol juga, terus berbaur. Tapi ya, kembali lagi tergantung orangnya sih. Kalau ada yang ramah, ada yang kurang ramah gitu. Nah, semua kembali lagi sih ke orangnya sih. nah itu dia dari Dennis ya. Jadi Dennis itu adalah kaum disabilitas karena dia tunanetra nih Sen. Nah, jadi kalau menurut kamu gimana Sen kalau dari sharingnya si Dennis ini? Nah, pertama kita itu harus jadi, tadi kan dibilang ada orang yang ramah, ada orang yang gak ramah. Nah, mungkin kita harus memberikan effort yang lebih, apalagi mereka yang dari kaum disabilitas, mereka untuk berkomunikasi itu butuh effort lebih nggak sih? Betul. Contohnya Dennis ini, dia seorang tunanetra, jadi dia berkomunikasi yang lewat dari suara. Nah, kita harus mendengarkan, menjadi orang yang ramah untuk siapapun, terutama kaum disabilitas. Benar banget. Jadi kita sebagai pendengar yang baik, kita juga harus tahu kondisi lawan bicara kita, kaum disabilitas seperti Dennis ini. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke sharing selanjutnya. Halo, namaku Devina dari Gereja Santo Yohanes Bosco. Karena hari ini kita membahas tentang topik mendengarkan, maka aku ingin sedikit berbagi pengalamanku yang kebetulan bekerja sebagai psikolog klinis. Selama aku praktek konseling dan terapi, aku terkadang mendapatkan beberapa klien mengalami penurunan kondisi psikis karena keluhannya sering tidak didengarkan. Nah, karena terbiasa nggak didengarin orang, akhirnya mereka juga malas mencari bantuan, malas cerita lagi karena takut dijudge, dinasehati, atau diabaikan. Tapi juga ada nih yang sebaliknya, klien-klien yang hanya mau mendengarkan apa yang mereka percaya saja. Jadi saat aku berikan masukan itu sangat alot bagi mereka untuk menerimanya.
Nah, maka dari itu, sebenarnya mendengarkan yang baik adalah fokus dalam menerima informasi tanpa adanya asumsi. Kita boleh menanggapi dan boleh tidak setuju dengan apa yang dikatakan seseorang, tapi dengarkan dulu sampai selesai ya apa yang ingin mereka katakan. Karena saat kita benar-benar mendengarkan, maka kita akan melihat sebuah sudut pandang yang berbeda. Itu dari Devina Wiratno, dia itu psikolog ya. Jadi ini menurut aku sih perspektifnya menarik banget ya, karena psikolog Sangat profesional dan sistematis, jadi kita benar-benar paham ya. betul, apalagi psikolog itu kan emang terbiasa untuk selalu mendengarkan orang lain. Nah seperti yang tadi dikatakan oleh Devina tadi, banyak orang yang akhirnya ini makanya bahayanya kita tidak mendengarkan orang lain. Banyak yang akhirnya orang tuh nggak mau lagi bercerita ke orang karena mereka selama ini merasa nggak didengarkan. Jadi dipendam terus ya, padahal itu juga nggak baik untuk kesehatan mental mereka. Betul, apalagi sekarang lagi jadi awareness banget ya soal Benar. mental itu. Dan ada juga seperti yang disampaikan juga oleh Devina tadi, banyak orang yang cuma mau nerima apa yang mereka mau dengerin aja. Dan itu adalah a big no dalam mendengarkan. Betul, sama seperti yang tadi kita udah bahas juga, kita harus mendengarkan dengan intensi untuk memperhatikan apa maksud dari keseluruhan kata-kata tersebut. Nah, tadi ada pesan bagus tuh dari Devina. Apa tuh? Kita harus mendengarkan informasi tanpa asumsi. Itu bagus banget biar kita enggak menyebarkan gosip-gosip yang enggak benar. Habis itu juga ngejudge juga itu nggak boleh. Jadi kita bisa sungguh-sungguh menempatkan posisi kita di orang yang berbicara sama kita. Jadi jangan dikit-dikit dengerinnya apa langsung dijudge. Benar. Mungkin kita bisa langsung ke sharing yang terakhir nih, sharing ketiga. Baik, terima kasih. Saya Pastor Andre Delimarta SDB, Pastor Paroki Danau Sunter. Berbicara tentang mendengarkan, memang mendengarkan itu sangat dibutuhkan dalam suatu relasi. Dan relasi itu dibangun dalam suatu komunikasi. Tapi komunikasi yang baik akan terjadi ketika ada sikap mendengarkan dari kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi. Nah, apa yang membuat mendengarkan itu kesulitan? Karena dalam mendengarkan, kita pertama-tama perlu menyediakan waktu khusus untuk itu, ya, waktu untuk mendengarkan. Jangan mendengarkan sambil melakukan hal-hal yang lain. Yang kedua, ketika kita mendengarkan, kita harus menyimak. Kita bukan mendengarkan hanya dengan telinga, tapi mendengarkan dengan hati, menyimak apa yang dikatakannya. Kita juga melihat, memperhatikan gesturnya, tingkah lakunya, gerak-geriknya. Kita juga melihat wajahnya, ya mungkin ada emosi-emosi yang dia tampilkan, yang dia tunjukkan. Itu menjadi penting dalam mendengarkan. Nah, kalau hal-hal ini tidak ada, maka mendengarkan akan menjadi sangat sulit, ya. Amin. Itu agak kayak khotbah ya dari faktor ya. Tapi bagus karena kita jadi tahu pandangan dari pastor. Betul. Karena sebagai seorang imam kan pasti sering mendengarkan umat ya. Nah, sering harus mendengarkan masalah dan keluhan dari umat juga gitu kalau sebagai pastor. mendengarkan harus menyiapkan waktu. Betul. Jadi mungkin bisa nyambung juga ke Denis yang tadi ya. Iya. Karena dia sebagai kaum disabilitas kayak kita sebagai orang yang istilahnya lebih beruntung, kita harus menyiapkan effort dan waktu untuk semua orang untuk kita dengarkan gitu. Mendengarkan dengan fokus. Jadi kita jangan sampai kita lagi mendengarkan sambil main HP, main Bener. Instagram. Jadi kita harus memberikan telinga kita sesungguhnya pada orang yang sedang bicara sama kita. Nah, itu juga selaras dengan perkataan Paulus tadi, seperti yang dikatakan oleh pastor juga, kita harus mendengarkan nggak cuma dengan telinga tapi juga dengan hati. Nah, ini juga sebenarnya ya Sen ya, Tuhan sendiri tuh udah mendorong manusia untuk mendengarkan. Oh ya, masa sih? Iya, jadi ada di Alkitab di-mention pentingnya untuk mendengarkan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, karena kalau kamu ingat-ingat waktu zaman nabi-nabi dulu, kalau kita dengar ceritanya di Alkitab juga, semua itu kan mereka dapat pesan dari Tuhan itu selalu dengan mendengarkan. Mendengarkan. Jadi mereka harus mendengarkan Tuhan dan Tuhan juga mendengarkan manusia lewat doa-doa kita. Betul. Nah, setelah kita mendengarkan dari Tuhan, tentunya kita juga harus memberikan pelayanan kepada sesama kita. Benar banget. Dan mendengarkan itu ternyata ya teman-teman adalah bentuk pelayanan yang paling simpel,
sekaligus yang terbaik untuk menunjukkan kasih pada sesama. Jadi sebenarnya sesimpel itu dan seberharga itu mendengarkan tuh. Sesimpel menyediakan waktu dan effort kita untuk mendengarkan itu udah jadi bentuk pelayanan untuk komunitas kita ya. Dan jangan sampai ada orang atau pihak yang merasa tidak didengarkan, khususnya di gereja. Nggak cuma gereja sebagai bangunan aja atau sebuah paroki, tapi juga gereja sebagai persekutuan. Jadi jangan sampai ada teman-teman kita yang merasa left out atau nggak didengerin. Benar, jangan sampai berasa ditinggalin, nanti ujung-ujungnya kayak kata Devina tadi, ujung-ujungnya mereka jadi nggak mau cerita lagi karena Dipendam semua sendiri. masa kayak dengarkan. Nah, untuk itu kita udah menyediakan tips. Untuk jadi pendengar yang baik. Untuk jadi pendengar yang baik. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ini tadi kita juga udah sering bahas ya dari awal ya. Kita harus mendengarkan untuk memahami dari intensi orang tersebut berbicara soal apa. Benar. Dan berikutnya adalah tetap open minded. Jadi jangan ngejudge atau nyimpulin dulu kalau orang belum selesai bicara. Kayak kata Devina tadi, mendengarkan tanpa asumsi. Betul. Jadi jangan langsung mendengarkan dengan asumsi dulu nih kita mau dengerin apa, atau jangan langsung ngejudge orang ngomong apa. Berikutnya, dengerin kata-katanya dan coba pahami apa yang dimaksud. Nah, ini jadi kita juga harus memperhatikan masing-masing katanya nih, Sen. Jangan sampai kita jadi salah kaprah dengan kata-kata yang udah disebut orang jangan sampai lain. miskomunikasi ya. Benar, jangan sampai kita mengartikannya salah dengan katanya. Lalu yang keempat kan, Coba empati dan bayangkan apa yang dirasain sama orang yang ngomong. Jadi kita coba bayangin posisi kita di dalam dia gitu. Gimana sih rasanya kalau jadi dia gitu. Jangan langsung adu nasib, mendingan gue. iya. Ya karena sejujurnya kan setiap orang punya intensi dan masalah yang berbeda-beda juga kan. Benar banget. Makanya kita harus mencoba memposisikan diri kita ke orang lain, ke lawan bicara kita. Lalu lanjut yang kelima, kita harus memperhatikan non-verbal cues. Bahasa tubuh ya. So, seperti kita nih berbicara kan dari tadi kita Iya. bahasa tubuh. Melihat ekspresi, dengerin nada bicara. Benar, karena seringkali menjadi miss juga ketika misalkan di chatting atau di email. Karena kita nggak bisa lihat langsung ya. Benar, kita nggak bisa lihat langsung ada bicara, gestur dan ekspresinya. Makanya ketika kita bertemu dengan lawan bicara kita secara langsung, kita harus memperhatikan itu semua non-verbal cues-nya. Nah, itu dia, kita udah bahas nih, kita cukup panjang ya bahas soal hari komunikasi di dunia ini ya dengan pesan Paulus. Jadi mungkin kita bisa akhiri nih kan episode TV pada hari ini dalam hari komunikasi dunia 2022. Nah, kita sebagai closing statement nih, kita mau nyampein kalau kita dipanggil untuk mendengarkan sebagai bentuk pelayanan yang paling simpel dan terbaik untuk menunjukkan kasih pada sesama. Mendengarkan nggak cuma pakai telinga, tapi pakai hati juga. Sama seperti bahasan Paulus yang judulnya Listening with the Ear of the Heart. Jadi jangan lupa kasih effort dan waktu kita untuk mendengarkan orang untuk lain. memahami apa yang mereka katakan. Benar. Sekian episode TV kita pada hari ini. Dalam hari komunikasi sedunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.